Walaupun KPU terus melakukan rekapitulasi suara, namun nampaknya sejumlah pihak ini sudah mulai ancang-ancang. Karena waktu juga ya. Amunisinya untuk juga nanti melakukan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Apa strategi yang akan digunakan para tim ses nanti kita hadirkan, tapi kita lihat dulu informasi berikut ini. Riuh pemilihan presiden masih tetap bergema. Meski Komisi Pemilihan Umum belum selesai melakukan rekapitulasi suara, namun tim sukses pasangan calon presiden mulai mengambil ancang-ancang untuk menyampaikan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, bahkan sesumbar akan menyiapkan 1.000 pengacara untuk gugatan tersebut. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun bakal menyiapkan 1 polisi yang memimpin daerah alias Kapolda sebagai saksi kecurangan. Tapi hal itu langsung disambut tim kampanye Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka. Mereka siap menghadapi jika gugatan sengketa Pilpres bergulir. Bukan persoalan gugatan, bukti kecurangan merupakan poin penting untuk dibuktikan. Lantas, apakah semua itu bisa dibuktikan tim sukses paslon yang akan mengajukan gugatan atau malah kandas karena tidak ada bukti otentik? Tim TV One mengabarkan. Nampaknya pertarungan tidak hanya sampai di kampanye, kemudian di bilik suara, tapi juga sampai di MK ini ya. Karena Ramaian nanti akan kembali berlangsung. Saya agak flashback Gimana di nggak ramai? Ada 2000, 1.000, ada 100, ada 36. Bener, saya flashback di tahun 4 tahun yang lalu ya, 2019. Saat itu saya juga lagi live di MK kan. Banyak demo gitu ya, sampai malam nggak selesai. Apakah ini juga cukup panjang nantinya prosesnya? Makanya Rati pagi ini live dulu aja, spill nih orang-orang nanti akan berjibaku juga di Mahkamah. Betul sekali ya, kita sudah kehadiran di samping saya ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Om Dewan. Nggak ada Om lagi. Dewan Jakarta Timur. Kemudian juga ada Bang Zuhad Aji Firmantoro, tim hukum Anies Muhaimin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Haji. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Vincentius Mendrova, kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mulai dari 01 yang nampaknya pengacaranya paling banyak kalau dihitung-hitung ya. Paling banyak, betul. 1.000 Bang. Ini sebenarnya kenapa sampai sebanyak itu? Kemudian sudah siapkah nantinya poin-poin yang akan disampaikan? Waktunya mepet kan, setelah 20 Maret hanya 3 hari yang diberikan. Ya, itu kan hanya menunjukkan antusiasme orang untuk barangkali melakukan pembelaan terhadap calon presiden kita. Gitu. Yang kedua juga mungkin banyak orang tergerak karena melihat situasi pemilu 2024 yang banyak melukai perasaan keadilan banyak orang gitu ya. Karena kalau kita lihat dari si jumlah sebenarnya tidak juga naik signifikan dari pertama kali kita membentuk tim hukum ini di bulan Mei 2023. Awalnya berapa? Memang sudah kami itu kalau ngukur apalagi di Indonesia gitu, itu sudah 1.000 lebih Mbak sebetulnya. Oh oke. Jadi ini nggak ada yang volunteer baru-baru ini ya? Sudah dari awal ya? Kalau bahkan menambah itu iya, tetapi tidak lalu signifikan jomplang jauh itu ya. Karena mau masuk MK baru masuk gitu, enggak sebenarnya. Jadi 1.000 advokat ini memang real, tapi itu memang sejak lama pertama kali kita deklarasi juga udah begitu. Oke, tapi ini kita akan berjuang dengan kuantitas atau dengan kualitas? Ya tentu tetap kualitas. Kalau ngomong hukum itu kan nggak apa namanya. Ini kan berbeda dengan logika elektoral. Seniornya di sini. Berbeda dengan logika elektoral, kita tetap penegakan hukum itu kan ngomong kebenaran, bukan. Ya. Tapi optimis nggak kalau kita lihat di setiap pemilu, kan sengketa pemilu juga ada kan. Tapi dari setiap pemilu ini nampaknya kandas di tengah jalan. Optimis kali ini akan terus berlanjut? Ya kalau melihat dari situasi yang ada sekarang, kita masih tetap optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan tetap mengetengahkan keadilan substantif daripada keadilan prosedur. Sebab kita melihat bagaimana banyak kekosongan hukum yang hari ini kita alami gitu ya. Bawaslu misalkan ketika ditanya terkait beberapa putusan, menjawab ya kewenangan kami hanya di situ. Misalkan. Nah ini kan perlu terobosan-terobosan hukum ya. Dan itu kita harapkan MK berperan di situ. Lebih fokus ke sana ya, tidak dengan mengedepankan bukti-bukti yang ada begitu. Oh tetap bukti-bukti dong. Kita mendalilkan soal
pelanggaran itu kan pasti ada buktinya, nggak mungkin nggak ada bukti. Sudah disiapkan bukti itu? Oh sudah. Kan kita prepare itu sejak lama. Nah bukti itu arahnya kemana itu dia? Ke paslon yang mana maksudnya? Ke paslon yang mana? Oh, kalau di MK itu kan logik normanya yang digugat kan KPU ya. Nah, KPU nanti akan memenangkan paslon yang mana, itu yang akan kita mohon. Oke, mulai berasa nggak sampai detik ini Bang Habib, saya geser ke 02 nih, bahwa bukti-bukti itu semua nanti akan mengarah ke 02, paslon 02? Ya, jadi sebenarnya nanti model persidangan di MK kan kami akan hadir sebagai pihak terkait. Ya, beda dengan teman-teman sebagai pemohon. Ya, kami kan udah berasa tuh ya? Ya pasti lah. Kan udah jelas sudah berapa provinsi ya kan. Kalau nggak berasa nggak menyiapkan pengacara juga 38 ya. Yang tergugat adalah KPU, pihak terkaitnya kami. Secara hukum sebenarnya kewajiban kami ini cuma nangkis-nangkis saja. Selain nangkis tipis-tipis gitu kan. Yang berjibaku membuktikan memang lebih berat di rekan-rekan ini. Cuma memang kami ingin menyampaikan mereka ya, kayaknya. Ya, ingin menyampaikan fakta-fakta yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat. Bahwa memang pemilu ini disebut, nah misalnya ada Mbak Lulu bilang pemilu paling brutal, ya kan ya. Sebelah Anda tadi barusan juga di awal menyebut. Ya, kami sepakat. Kenapa? Karena kecurangan ya, pihak-pihak yang melakukan kecurangan justru kalah. Brutalnya di situ gitu loh. Orang-orang yang melakukan kecurangan justru sampai saat ini dinyatakan kalah. Ada berargumentasi pihak-pihak ya, kami punya banyak sekali, banyak sekali bukti. Ya. Ada bukti juga? Iya dong, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa justru orang-orang dari 01 atau 03 Bang? Bukti kami, ya kan, bukti orang-orang yang menuduh melakukan kecurangan, mereka kalah gitu. Misalnya nih, mulai dari awal nih, kalau kita bicara TSM itu kan sistematis itu bicara persiapan. PJ Bupati Sorong, ya kan, itu kan fenomena gunung es, di mana ada PJ kepala daerah ditempatkan untuk memenangkan paslon tertentu. Ini kan nyambung juga dengan PJ Bupati yang di Cilacap, ya kan, yang bikin simbol apa namanya kancing merah dengan simbol 3 jari. Ya, nyambung juga dengan kepala daerah di Majalengka dan lain sebagainya. Jadi sistematis itu disiapkan, terstruktur itu pejabatnya, ada struktur kekuasaan, ya, dan masif itu kan menyebar. Tapi buktinya ada Bang itu? Iyalah, itu udah jadi udah putusan Bawaslu semua. Buktinya ada semua, kan Anda ikuti juga dong, ya kan, itu semua ada di putusan Bawaslu. Jadi nampaknya juga 02 nanti, ini masih ada lagi misalnya yang soal di hari H itu kan, kasus Wonogiri, Wonosobo, kasus tercoblos paslon nomor 3 di Kuala Lumpur, ya, kemudian juga kasus-kasus pemerintah dugaan digunakannya struktur Kemendes, ya kan, struktur Kementerian Kemendes, ya, Kementerian Tenaga Kerja dan Trans Kemendes kan sudah dilaporkan juga terkait misalnya Jubirdes, juru bicara desa mereka itu ternyata direkrut dari tenaga pendamping profesional desa, ya kan. Begitu juga Kementerian Tenaga Kerja, di mana ada acara bina penempatan tenaga kerja, ternyata berubah menjadi sosialisasi paslon 1. Bukti ada juga? Ya itu udah ada bukti semua, ya sudah dilaporkan semua. Nah itu kan masyarakat harus tahu, ya kan ya. Nah tinggal memang nanti kalau kita bicara, kami nggak apa namanya, karena kami bukan penggugat, ya target kami bukan bukan menghadirkan itu ke MK, ya kan ya. Lalu menyatakan paslon tersebut dikurangi suaranya, nggak begitu, karena kan kami sudah unggul, sudah menang. Karena kan di undang-undang pemilu bahwa kalau nggak ada pengaruh terhadap hasil ya nggak dipersoalkan lagi. Malah kalau digugat cuma kurang ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran ke masyarakat bahwa memang ini brutal karena mereka banyak pihak yang melakukan kecurangan, sekarang teriak-teriak menuduh terjadinya kecurangan. Nah, ini yang semua pihak punya masing-masing gitu bukti begitu ya nampaknya. Bang Vincent, bagaimana tanggapannya? Tapi nih jawabnya nih. Cukup banyak tadi bukti-bukti yang dikeluarkan, tapi juga pembuktiannya nanti 50% dari total provinsi loh. Harus ada pembuktian dari pihak Anda dan juga 01 nantinya sebagai penggugat. Ya, yang pertama tentu kalau tadi kata Bang Habib, ada listnya bahwa ini adalah pemilu yang brutal, ya kita dulu sepakat pada parameter itu ya. Bahwa memang kita sangat melihat bagaimana kebrutalan pemilu kita. Ini kalau kita berbicara dari hulu ke hilir, ya tentu kita sangat memahami bahwa siapa sumber dari persoalan
kebrutalan pemilu 2024 ini. Kan itu kebrutalan jadinya ya sekarang ya. Karena kan disampaikan dari 02 setuju ada kebrutalan pemilu kan di sini. Dilakukan oleh itu parameter kita dulu kan. Nah, ya yang dilakukan oleh orang yang sekarang menyatakan kalah. Jadi ini kebrutalan itu kalau kita berbicara dari hulu ke hilir, tentu kita sangat memahami persoalan yang banyak dikritisi masyarakat sebelum pencoblosan itu sejak misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kita harus clear dan juga harus menjelaskan ini ke masyarakat. Ini adalah sumber dari persoalan pertama. Bagaimana terjadinya nepotisme yang nyata, ada presiden, lalu kemudian calon salah satu paslon, yaitu cawapres itu anak kandung dari presiden yang sedang menjabat. Tentu ini menjadi persoalan pertama dari hulu ke hilir. Itu masuk bagian TSM itu menurut Anda? Ya tentu nanti kita akan membuktikan itu. Di sini kami tidak bisa menyampaikan secara detail ya, karena itu materi permohonan kami di MK. Tetapi bahwa persoalan di pemilu 2024 ini kita harus berbicara dari hulu ke hilir. Itu satu. Yang kedua, kalau berbicara relasi hubungan tadi atas nama nepotisme tadi, maka seyogianya dan ini nyata di masyarakat bahwa siapa yang memiliki kemudahan, siapa yang memiliki akses, siapa yang memiliki kekuatan koordinasi di pemilu 2024 ini, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah paslon yang memiliki relasi hubungan kedekatan dengan kekuasaan. Dari tadi Bang Vincent ini mengatakan relasi hubungan gitu. Tapi kan kubu Anda juga yang melontarkan kemudian, ini konkret aja nih Bang Vincent. Jenderal, ada jenderal bintang 2, jabatan Kapolda. Kalau tadi kan Bang Habib mengatakan teknis tuh, real, Sorong, Cilacap. Wilayah-wilayah mana saja. Kalau Anda? Ya tentu gini, kalau berbicara banyak kecurangan, ya itu terjadi misalnya sebelum pencoblosan. Bagaimana misalnya terjadi intimidasi di masyarakat, bagaimana terjadi mobilisasi, bagaimana mengundang aparat desa, itu nyata. Bagaimana kemudian dilakukan pemanggilan kepada kepala-kepala desa, dan ini bukan 1-2 yang kita dapat informasi. Kalau bukti itu yang banyak. Anda punya ini pada saat pencoblosan. Bagaimana? Kalau bukti yang Anda mau sebutkan ini setelah pencoblosan. Ini sebelum pencoblosan. Sebelum waktu pada masa kampanye, itu kita banyak mendapatkan informasi laporan masyarakat, misalnya keluarga bukan kepala desanya sendiri ya, tapi saudara-saudara dari kepala desa misalnya menginformasikan ke kita bagaimana ada pemanggilan pihak tapi itu apakah hanya 1-2 wilayah, tapi tidak bisa disebutkan TSM dong, terstruktur, sistematif, dan masif bahkan. Kalau kita berbicara bukti, tentu kalau kita mendalilkan TSM itu, maka kita punya bukti yang cukup akurat dan kuat, itu terjadi persebaran di berbagai daerah. Jadi pengerahan massa yang dimaksud oleh kubu Anda itu pengerahan massa yang terjadi di mana? Kalau kita berbicara soal rilis Bawaslu misalnya, ini rilis resmi Bawaslu menyampaikan bahwa ada 2.000 lebih terjadi misalnya mobilisasi, ada ribuan terjadi intimidasi dan lain sebagainya. Dan ini juga yang akan kita buktikan di MK nanti. Dengan bukti apa nih? Anda akan buktikan nanti di MK itu. Tapi tahan dulu ya Bang Vincent ya, boleh ya? Buktinya apa ya? Oh iya, kita sepilih nanti sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sur kali kita nih mau. Sur kali.